Selamat sore, kami dari kelompok 4 ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Dalam presentasi singkat ini kami akan membahas dengan judul Membongkar Kekerasan Budaya dalam Terang Injil, Upaya Mewujudkan Kasih Kristiani di Tengah Masyarakat Modern. Pada sore hari ini juga kami melakukan presentasi ini dengan via Zoom dikarenakan saya bersama teman-teman sudah kembali ke kampung kami masing-masing untuk liburan. Sekali lagi kami mohon maaf dan mohon pengertiannya. Saya Valentinus Dimas Patiwijaya dengan NIM 047. Saya Marta Putri dari NIM 077. Saya Godeli Komediana Trifani dengan NIM 062. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu, yaitu kekerasan tidak selalu muncul dalam bentuk fisik, tetapi melalui budaya, bahasa, dan pola pikir yang dianggap wajar oleh masyarakat. Bentuk kekerasan ini dikenal sebagai kekerasan budaya, yaitu kondisi ketika kondisi dan cara pandang tertentu membenarkan diskriminasi dan ketidakadilan. Dalam terang Injil, kekerasan budaya bertentangan dengan nilai sahabat manusia yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Oke, next. Baik, selanjutnya adalah latar belakang masalah. Di tengah masyarakat modern, kekerasan budaya sering tidak disadari karena tersembunyi dalam lelucon bahkan dan stigma terhadap kelompok tertentu. Karena dianggap biasa, kekerasan ini terus direproduksi dan bahkan dilegitimasi termasuk melalui tafsir agama yang keliru. Kondisi ini menuntut refleksi iman agar nilai Injil dapat menjadi terang dalam realitas sosial. Oke, next. Baik, di sini ada tujuan kajian. Kajian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa tentang kekerasan budaya serta bagaimana praktik tersebut dialami dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kajian ini ingin meneliti kasih Kristiani Agape sebagai respon iman terhadap kekerasan budaya serta peran gereja dalam menghadapi ketidakadilan sosial di masyarakat modern. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fanny. Oke, yang berikutnya ada narasumber. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terhadap dua mahasiswa Katolik dengan latar belakang yang berbeda, yaitu yang pertama ada mahasiswa dan yang kedua ada mahasiswa teologi. Pemilihan narasumber ini didasarkan pada keterlibatan mereka dalam lingkungan kampus dan komunitas, mampu memberikan pandangan kritis dan reflektif terhadap ajaran iman dan realitas sosial. Oke, next. Yang berikutnya ada temuan kekerasan budaya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun istilah kekerasan budaya belum familiar, para narasumber sangat menyadari keberadaan praktiknya. Kekerasan budaya ini sering muncul dalam bentuk bahasa merendahkan, lelucon diskriminasi, serta stigma terhadap kelompok tertentu, baik yang berada di lingkungan sosial maupun keagamaan. Next. Ada kekerasan budaya dalam gereja. Para narasumber secara kritis mengakui bahwa kekerasan budaya ini dapat menyusup ke dalam keagamaan, termasuk gereja itu sendiri. Tradisi dan tafsir agama yang tidak disadari dapat menjadi alat pembenaran diskriminasi. Hal ini menjadi panggilan bagi gereja untuk melakukan refleksi dan pemurnian internal sebagai bagian dari tanggung jawab imannya. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dimas.
ajaran Yesus Matius 5:38-44. Dalam Matius 5:38-44, Yesus mengajarkan penolakan terhadap budaya balas dendam dan menawarkan kasih sebagai jalan utama menghadapi kejahatan. Perintah untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya menunjukkan bahwa kasih Kristiani bersifat radikal, melampaui logika dunia, dan menuntut pengorbanan sebagai wujud iman sejati. Peran gereja dan kasih agape. Gereja dipanggil untuk menjalankan peran profetik, yaitu tidak hanya mendampingi korban kekerasan, tetapi juga membongkar akar budaya yang melanggengkan ketidakadilan. Prinsip martabat manusia atau Imago Dei menjadi dasar gereja untuk menolak segala bentuk kekerasan budaya dan mewujudkan kasih agape melalui empati, solidaritas, dan tindakan nyata. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kekerasan budaya merupakan tantangan etis dan teologis yang nyata dalam kehidupan masyarakat dan gereja. Injil mewartakan kasih Kristiani sebagai solusi yang transformatif untuk mematahkan siklus kekerasan dan diskriminasi. Melalui peran profetik, gereja, dan praktik kasih yang konkret, umat Kristiani dipanggil menjadi saksi kasih Kristus di tengah masyarakat modern. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita sebagai mahasiswa Katolik untuk semakin menghayati iman dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.